Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Malam hari ini Allah meringankan hati, pikiran, tenaga kita untuk hadir menggapai, meraih petunjuk dari Allah, yaitu Al-Quran. Dengan Quran inilah Allah beri petunjuk pada umat manusia secara nakliyah dalam bentuk ucapan atau firman, sehingga dengan memahami petunjuk atau firman Allah, insya Allah hati kita akan dibuka selebar-lebarnya untuk menerima petunjuk, perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Mari langsung saja kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat fa huwa minal kadhibin. Qala ya rawadatni an nafsi wa shahida shahidum min ahliha in kana
maka dia segera, wanita itu segera mengatakan bagaimana menurut pandangan orang yang ingin berbuat jelek kepada keluarga kita, atau lebih baik yang dipenjara saja atau dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Maka Yusuf pun membela diri. Qala, berkatalah Yusuf, mau sholat mas di atas saja, lewat sini, lewat sebelah. Qala, berkatalah Yusuf, iya yang balik deh, dialah rawadani yang menggoda aku, dia yang menggoda aku, an-nafsi untuk memaksa aku, wasyaida dan menjadi saksilah atau menyaksikan, memberikan saksi, saidun seorang pemberi saksi, seorang yang melihat dengan mata, saksi mata melihat, min ahliya dari keluarga istri raja itu, istri pembesar itu. Ya, ada anak yang di ayunan nggak bisa bicara. Nah, inilah namanya keanehan yang luar biasa, sehingga Yusuf tidak terpojok tapi ada yang melihat dengan mata kepala. Kata anak itu, anak kecil, ingkana komisu, jika pakaian bajunya Nabi Yusuf, bajunya Yusuf, kuda sobek itu apa? Suwek atau apa namanya? Mengkubulin di depan. Kalau pakaian Yusuf itu sobek di depan, maksud takut, maka yang benar itu wanita, yang benar itu istri jenengan. Bahwa dan berarti Yusuf minal kadhibin, tergolong orang yang pendusta. Kalau yang sobek itu baju Yusuf bagian depan, maka otomatis yang dusta itu adalah siapa? Yusuf, dan yang benar itu ibu. Tapi kalau yang sobek itu dari belakang, nah nanti dilanjutkan pada ayat berikutnya. Ini secara detail Allah menceritakan, mengisahkan kehidupan Nabi Yusuf sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, diceritakan semua. Itulah lika-liku hidupnya Nabi Yusuf. Maka kita mengambil pelajaran, jangan sampai mengharapkan hidup kita itu selalu landai saja, pasti mengalami pasang surut. Itu kehidupan, tapi sebagai ujian. Pasang ya ujian, surut juga ujian. Maka harus kita pandai-pandai menyikapi ujian itu agar kita tidak selalu mengeluh kalau berat, atau terlalu gembira kalau kebetulan menyenangkan. Wa in kana qamisuhu qutta min duburin fakazzabat wa huwa minas shadiqin. Ulang lagi. Wa in kana qamisuhu qutta min duburin fakazzabat wa huwa minas shadiqin. Maka wa in kana qamisuhu qutta min duburin fakazzabat wa huwa minas shadiqin. Ulangi. Wa in kana qamisuhu qutta min duburin fa huwa minas shadiqin. Wa in kana, dan jika komisuhu, pakaian atau baju gamis Yusuf, kuda sobek robek min duburin di belakang. Sobek
sobek belakang. Nah ngono kesimpulannya fakadzaban, maka ibulah yang berdusta. Maka ibulah yang berdusta. Bahwa sedangkan Yusuf bin As-Shodiqin tergolong orang yang jujur, yang benar. Maka langsung raja atau penggede atau pembesar itu melihat ternyata baju Yusuf sobek belakang. Maka terus disimpulkan, falamma ra'a qamisahu qutta min duburin qala innahu min kaitikun karena nun double kita baca min kaitikun inna kaidakunna azim. Monggo. Falamma ra'a qamisahu qutta min duburin qala innahu min kaitikun inna kaidakunna azim. Ulangi. Falamma ra'a qamisahu qutta min duburin qala innahu min kaitikun inna kaidakunna azim. Falamma ra'a, maka tatkala atau ketika beliau melihat, ro'a melihat, jadi muncul ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan. Falamma ra'a, tapi ra'a juga bisa berarti mimpi. Falamma ra'a, maka ketika pembesar itu melihat, setiap kata kerja mesti ada pelakunya. Pelakunya disimpan itu namanya domir, kata ganti. Qamisahu, baju Nabi Yusuf, baju gamis yang bajunya Nabi Yusuf, qudda, dilihat qudda, sobek, dorobek, min duburin, dari belakang, di arah belakang, pada bagian belakang. Qala, maka ia berkomentar, berkata, innahu min kaisikun, ini adalah gara-gara perbuatanmu. Bu, Dek, ini perbuatanmu, ini adalah rekayasamu, tipu dayamu. Inna kaidakunna, tipu dayamu luar biasa. Dia yang berbuat, tapi begitu konangan langsung lapor mengatakan bahwa ini ada orang yang ingin merusak rumah tanggamu. Bagaimana? Atau lebih baik orang ini dihukum saja. Itulah bentuk kesaksian palsu, pasti lebih berat seperti itu. Ucapannya mesti berlebih-lebihan. Bagaimana? Dihukum saja. Namun itulah kehidupan, maka Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu itu luar biasa, azim, sangat besar. Coba seandainya saya terus mengambil kesimpulan dari laporanmu, saya akan menjadi berbuat yang salah, memberi hukuman kepada orang yang tidak salah. Dikatakan tipu dayamu itu amat sangat besar, sangat hebat sekali. Maka kemudian apa yang dikatakan pembesar itu? A'rid Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Innaki kunti minal khati'in. Latihan mengeluarkan huruf dengan benar namanya makhraj.
Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Maka Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Ulangi. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Terus Yusuf dihadapi Yusuf an a'rid berpalinglah, cara kene lupakanlah ini. Adalah kamu lupakan, jangan dimasukkan di hatimu dan nanti menjadi beban, malah jadi stres. Para Yusuf itu gadang-gadang karena diambil anak angkat, digadang-gadang menjadi penggantinya. Ternyata mendapat ujian fitnah yang luar biasa. Berarti nanti harapan masa depan kalau semua orang dengar pasti akan diprotes bahwa itu rekam jejaknya ternyata jelek. Maka tuannya atau bapak angkatan itu Yusuf, lupakanlah ini. Kemudian kepada istrinya, istighfir dan kamu harus minta maaf, segera minta maaf, baik kepada Yusuf maupun kepadaku. Lidzambika terhadap dosamu itu, lidzambiki. Nah, ini baca bahasa Arab itu kalau untuk wanita itu diberi ya belakangnya, namanya ya litanis, yang menunjukkan yang dijak bicara itu wanita. Wastaghfiri, asalnya wastaghfir. Lidzambika, nak laki-laki, nak wanita, lidzambiki. Sungguh kamu innaki, nah perempuan, nak laki-laki innaka kunti, nah laki-laki kunta, innaki sebenarnya kamu wanita minal khatiin tergolong orang-orang yang parah, yang salah, yang berbuat salah. Setelah itu mestinya sudah diredam oleh sebab orang besar kalau berbuat salah nanti kan gempar, heboh. Maka siapa itu sudah diredam, wis kowe meneng bae, enggak usah omong-omong, enggak usah lapor, diam saja, jangan komentar, jangan bicara. Ibu, kamu harus tobat, tidak perlu keluar dari rumah, di rumah saja. Tapi ada istilah sak dawa-dawane lurung sedawa guru. Lalu udah namanya berita itu walaupun itu di rumah, padahal tidak ada yang tahu, tapi tetap akan keluar berita itu. Inilah, jadi tidak ada bagi Allah itu yang rahasia, semuanya diketahui. Maka jangan selalu menyimpan rahasia. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Jadi kita belajar tafsir tapi juga bacaannya dibenarkan agar bacaannya benar. Sekali lagi, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Saya ulang lagi. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi lumsabaha hubba inna
Faqala nisbatun, orang-orang wanita-wanita, semua wanita berkomentar, apalagi istri pembesar. Nisbatun karena pakai isim nakiro, maka dikatakan semua wanita berkomentar, berkata. Apa yang dikatakan? Semua wanita di kota di kota Mesir itu semua komentar semua mendengar istri pembesarnya mau selingkuh. Apa yang dikatakan? Imra'atul aziz turabitu pada nafsi. Wes krungu kowe? Apa ta? Cerumit-cerumit dimasuke kowe bojone Pak Menteri itu menggoda, mengganggu atau mencintai atau menggoda pelayannya atau anak angkatnya untuk dirinya. Jadi mereka berkomentar bahwa saya nyalah ke semua. Itu istri pejabat kaya cantik masih tidak puas dengan suaminya, masih mencintai, menyukai, menyenangi kepada anak angkatnya sendiri. Kau sudah betul-betul sudah ditutup dengan cintanya yang luar biasa. Kau sudah betul dia jatuh cinta. Kalau seperti itu kita siapa? Para wanita. Inna naroha, kami melihatnya, memandangnya adalah dalam kesesatan yang nyata, fatal. Istri pejabat itu menyukai anaknya sendiri walaupun anak angkat, fatal ya. Tidak ada harganya. Terus kadang apa? Suara sudah masuk kaum wanita, cepat sekali tersebar. Wanita punya pembawaan suka bicara. Bila waktu itu Nabi sampai mengatakan ketika diberi kesempatan melihat menyaksikan di neraka itu katanya paling banyak itu kaum wanita. Ditanya kenapa? Ternyata pada umumnya wanita itu kurang bersyukur dan suka menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar. Dan itu pelajaran bagi wanita, jadi melihat apapun jangan sampai disebarluaskan. Sebab itu akan membawa dampak yang kurang bagus bagi si yang disebarkan maupun yang bicara itu sendiri. Betul-betul tidak habis pikir seorang istri pejabat tinggi kok hanya suka dengan anak angkatnya. Maka yang diberitakan mesti sakit hati, ya tak? Yang diberitakan mesti tidak, mesti membela diri lah. Masa, gua nak ceritanya, gua agak orang pisan sedilu, gua seneng apa mana nak nunggoni kaya aku saben dino nyawang. Agak lak baru lihat sekali saja lewat sudah terpesona, apalagi kalau seperti aku sahabat dina ketemu sahabat dina berhadapan, orangnya sopan, bagus, ganteng, bagaimana tidak tertarik? Aja sukama itu. Nah, cara wong Bluro itu desane daerah Bambang Tri, aja bokoki payung kayu pilaran, aja moyoi muda ketularan gitu katanya, aja suka moyok-moyok. Ini pun pelajaran bagi kita, tidak boleh mencela orang lain yang sedang berbuat salah. Jangan mencela. Nah, nasihati boleh, mengkritik boleh, tapi jangan mencela. Nah, seperti siapa? Tapi si nasihati kupingnya orang akhirnya dicela. Nasihati apa-apa tidak didengarkan, akhirnya bergetar dengan suara yang. Maka ayat selanjutnya, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaqa'a bi baiti wa a'tadat lahunna
muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hadza lillahi ma wa qulna hadza lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat khruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hadza lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ulangi lagi. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat sikina wa qala khruj 'alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hadza lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Falamma sami'at, maka ketika wanita itu mendengar apa? Bimakrihina, tentang gunjingan para wanita seluruh kota. Ngomong kabeh dasar iso ngomong malah itu nyalahake siapa? Zulaikha, istri pembesar itu. Maka dia merasa tidak salah karena itu sak rumah. Maka dia arsalat pembesar diundang kabeh wong wedok sak kota, diundang kabeh baik lewat GOB maupun model gambar wanita atau murai Aisyah muslimat semua diundang, sama kumpulan-kumpulan wanita diundang kabeh ke kerajaan atau ke kota. Wa atadan, dan dia menyediakan tempat duduk yang istimewa, tempat yang hebat, yang diundang tamu, yang diundang wong gede, yang orang besar itu kan mengeluarkan biaya demi membersihkan nama baiknya kan tidak salah, tidak eman-eman, seperti nama baik gua harus bersih. Maka wa atadallahuna mutaka'an, tempat duduk yang nyaman, yang layak untuk layah-layah, seperti tempat yang untuk istirahat itu namanya mutaka'an. Wa atat, dan dia memberi, maksudnya memberi ya pelayannya, tidak dia sendiri, tapi istilahnya kan memberi, presiden memberi kepada itu yang memberi menterinya. Wa atat, dan ia memberi pula batin masing-masing wanita yang diundang itu menuna dari mereka sikinan peso, diberi peso satu-satu, lalu diberi peso, terus diberi buah-buahan yang dikupas. Ada yang mengatakan delima, ada yang buah yang dikupas, ada anak cara yang mangga atau melon. Kalau kegedean yang bisa dikupas sendiri kan mangga atau apel atau apa. Diberi satu-satu.
Setelah semua cukup. Ya, cukup. Terus Nabi Isa kok Nabi Isa Yusuf keluar. Waqalat dan dia bilang, keluarlah, tampillah. Alainya di hadapan para ibu-ibu itu, mertua saja. Keluar. Jadi seperti apa? Yang pakai pakaian lega-lega sebenarnya apa Pak? Di depan orang namanya apa? Mas jadi yang lega-lega di depan orang banyak itu namanya apa? Ya, itu kalau pakai pakaian memakaikan pakaian itu namanya fashion show. Lega-lega di depan. Semua wanita melihat semua. Keluar di hadapan. Begitu Yusuf keluar, falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, mereka wanita itu akbarnahu, kagum luar biasa. Terus matanya mentolo semua, melihat dengan kagum. Akbarnahu, dia mengagumi. Masya Allah, wong kok orang bagus. Sebab menurut cerita Nabi Yusuf itu bagusnya separuh, bagus sak dunya bagus itu separuh milik Yusuf. Coba bagusnya separuh bumi. Dijenengan serana saambut-ambute apa meneh dadi ya dibagusnya, maka ana wong gumun bagusnya tapi ra ono dunia itu yang bagusnya seperti Yusuf, seperti ibunya. Biasanya laki-laki yang seperti ibunya itu menjadi orang yang beruntung, atau wanita yang seperti bapaknya itu biasanya beruntung hidupnya. Itu filosofi Jawa. Nah ini dikatakan akbarnahu wa qatalna dia, dan mereka memotong, mengiris mengiris tangannya sampai tangannya tergores karena saking kagum terhadap kedatangan Nabi Yusuf itu. Nah itulah sehingga kalau disimpulkan lagi weruh sak menit wae sampai kalau apalagi saben dina ngadepi gurune mesti ceglak melihat orang seperti itu kagum, ganteng, bagus, sopan, dan bicaranya halus. Siapa yang tidak tertarik? Ini ya kondisi Nabi Yusuf. Waktu selanjutnya, wakulna katakanlah, mereka semua berucap serentak kayak kur. Masya Allah, wong kok ono bagus. Mahadza basara, ini bukan manusia. Sampai seperti itu. Rano menungso kok bagusnya kayak ngono. Ya Allah, ini siapa? Ternyata sampai komentar dengan bahasa yang tidak pernah dilihat. In hadza illa malakun, ini adalah malaikat yang mulia, padahal dia belum pernah melihat malaikat. Ya seperti kita laki-laki juga gitu, ada wanita cantik ya karena seperti padahal belum tahu roh. Itu anaknya gitu. Wayune kayak widodari, padahal belum tahu roh widodari rupanya kayak apa. Wis ngarane ayune kayak widodari. Ya. Perempuan juga gitu. Luar biasa gantengnya, bagusnya. Bukan manusia itu seperti malaikat, padahal malaikat itu elek. Nah, inilah manusia itu senengannya memberikan pujian apa yang belum pernah dilihat. Karena saking kagumnya, itu karakter manusia. Siapa wanita-wanita yang mencela itu kepada Zulaikha itu juga itu Masya Allah. Itu siapa? Zulaikha ya, itu lagi weruh semenit wae wis kaya ngono apa nglakoni kaya aku bertahun-tahun membesarkan sejak muda sampai dewasa, melihat saben hari. Dan istilah pegawai bank itu kan panen motor peceklek. Napa Pak? Panen motor peceklek gulu. Mripate nyawa terus tapi ra iso ngrasakake jeneng peceklek gulu. Gulune sampe dino merong ngetep duit miliaran triliunan.
tapi tidak pernah bisa menikmati uang yang banyak itu. Akhirnya ikut-ikut korupsi, ikut-ikut uang yang disetorkan tidak dimasukkan dalam pembukuan. Itulah karena tersudah oleh kepentingan. Itu juga semua pekerjaan itu ada juga faktor yang bisa menjerumuskan manusia. Semua pekerjaan ini yang harus dibantu. Maka hati-hati, termasuk pekerjaan kepala atau pekerjaan apa saja di kampung atau di mana saja pasti ada faktor yang bisa menjerumuskan manusia ke jalan yang keliru, yang salah. Ini cerita tentang ini pun diambil pelajaran bagi kita semua, yaitu bahwa pekerjaan apapun pasti ada efek sampingannya. Sekarang komentarnya Yulaiha. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fihi walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas shahirin. Tak ulang lagi. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas shahirin. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fihi wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas shahirin. Ulangi pahalanya lebih banyak. Qalat fadzalikun alladzi lumtunnani fihi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa la yakuna minas shahirin. Qalat, berkomentarlah Yulaiha atau istri pembesar itu, fadzalikun alladzi lumtunnani, itulah orang yang kamu semua mencerca aku, mencela aku karena mencintai dia. Itulah yang kamu gembar-gemborkan, kamu beritakan kemana-mana, mencerca aku, mencela aku, mencemooh aku. Wong wedok rati wedok atau dengan kata lain istri pejabat istri kurang dan lain sebagainya. Memang tak akoni, walaupun terwatuan nafsi, aku memang menggodanya, mencintainya, menyukainya, tak akoni. Lah, kamu itu baru melihat 1 menit sudah tanganmu semua luka semua. Coba bayangkan, maka yaitu istilah jangan suka mencela orang yang berbuat salah. Paling-paling naudzubillah min dzalik. Ya, Mas siapa tuh? Mas, jadi eling-eling jangan suka mencela orang yang berbuat salah. Ini pelajaran bagi kita, bukan tanpa pelajaran. Ini pelajaran sangat berharga bagi kita, khususnya bapak terhadap wanita atau wanita-wanita yang sering kalau ada berita tidak bisa ngempet, tidak ada yang disimpan, semuanya dilontarkan ke tengah-tengah masyarakat.
Memang aku mengakui, mencintai, bahkan menggodanya, tapi pas tak so, maka dia menolak, menjaga diri. Asomata menjaga diri, tapi dia menolak berarti menjaga diri. Namun wa illam yaf'al ma'ruf, kalau dia tidak mengikuti perintahku atau demi karena dia tidak mau mengikuti ajaanku, dia pasti akan dipenjara. Lalu jangan pasti dia akan dipenjara. Wa yakuna minasyn, dan dia akan menjadi orang yang hina. Itulah wong sing ora keturutan karepe pemerintah besar, kuwi padha karo Jaksa-Jaksa Pak Jokowi karo apa? Pak Ganjar, nak iso menang, hebat. Itu ya, itulah orang besar seperti itu, kata-katanya selalu menunjukkan kebesarannya. Ini seorang istri pun berani mengatakan, dia tetap tidak mau mengikuti aku, maka ingat dia pasti masuk penjara, tidak boleh tidak. Akhirnya masuk penjara juga. Karena apa? Hakim-hakim atau pembesar-pembesar itu merasa kasihan kalau nanti dibiarkan di luar. Coba Yusuf biarkan di luar, setiap Yusuf pergi mesti didatangi wanita macam luar biasa, ditolong ya, semua ingin melihat. Coba Pak Edi kayak apa terupannya, nang pasar itu ya dia Pak Edi ini contoh. Tadi maka lebih baik di penjara daripada di luar nanti jadi geger. Semua orang ingin melihat orang yang hebat, moleknya, cantiknya, bagusnya, badannya yang luar biasa tuh, sehingga lebih baik di penjara. Itu menurut teori supaya tidak menimbulkan kegaduhan, lebih baik di penjara. Akhirnya pun dia masuk penjara karena menjaga dia sendiri, tapi juga menjaga masyarakat yang heboh seperti itu. Nah, dibiarkan setiap hari keluar rumah mesti kan ditutke orang banyak ingin melihat, ditolong. Wong pasar ra sida-dada gara-gara ana Yusuf. Ning mall ra sida-dada sebelum gara-gara ana Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf mengatakan aku lebih baik di penjara daripada di rumah. Nanti kita lanjutkan pada Senin yang akan datang. Semoga ini semua bisa kita petik pelajaran, jadi membaca dan memahami, mengadopsi cerita-cerita yang luar biasa. Ini benar 100%, bukan karangan, bukan fiktif, betul-betul kejadian fakta yang dialami oleh Nabi Yusuf dan yang ada di kalangan pembesar-pembesar Mesir. Semoga ada manfaatnya dan kita pahami. Maca Quran, wis ngerti berita, ngerti kisah, tapi juga mendapat pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum.